Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dengan anggota Francisca Regi Reviana, Juliana Sulastri, Lin Alamanda, dan Windy Anissa Arzul. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi struktur penulisan artikel ilmiah dan kepustakaan. Baiklah, untuk pemateri pertama mengenai struktur penulisan karya ilmiah, dipersilakan kepada Windy Anissa Arzul. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anissa Arzul dengan NIM 2012-9101. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu strukturnya judul. Pada judul, halaman ini terdiri atas keterangan jenis naskah. Judul itu biasanya berisi pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu nama penulis dan alamat penulis, penulis korespondensi, dan judul pelari. Judul itu bersifat singkat dan jelas, diketik dengan huruf kecil pada setiap kata dengan pengecualian kata pertama dan sesuai kaidah bahasa yang digunakan. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak ini juga ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak itu tidak lebih dari 250 kata yang dituangkan dalam satu alinea yang mengandung ringkasan dari latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi, hasil, atau dampak ulasan dan kesimpulan. Kata kunci dari abstrak itu terdiri biasanya 3-5 kata atau gugus kata, ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selanjutnya struktur yang ketiga yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, disertai pengacuan pada pustaka-pustaka penting yang terkait dan diakhiri dengan alinea tujuan penelitian. Struktur yang keempat yaitu bahan dan metode. Bahan dan metode harus mencakup informasi mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, dan analisis statistik yang digunakan. Metode yang dilaksanakan itu dituliskan secara terperinci bila belum pernah dipublikasikan. Struktur yang kelima yaitu hasil. Hasil ini ditulis terpisah dari pembahasan, pemaparan, hasil tidak perlu disertai pustaka. Data yang sama tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar sekaligus yang dipilih satu format. Struktur yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan ini membahas hasil-hasil penting yang dipaparkan pada bagian hasil dalam kaitan dengan perumusan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Struktur yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan memperhatikan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedelapan, yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada penyandang dana dan pihak-pihak yang telah berjasa dalam penelitian hingga tulisan dihasilkan. Yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini terdiri dari daftar referensi materi, yang disarankan 80% berupa referensi primer atau artikel jurnal, dan setidaknya ada beberapa pustaka terbit 3 tahun terakhir. Sekian penyampaian materi dari saya tentang struktur penulisan karya ilmiah. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Terima kasih kepada Windy Anissa Arzul. Baiklah, pemaparan materi yang selanjutnya mengenai cara penelusuran kepustakaan dan sumber yang layak dirujuk. Dipersilakan kepada Francisca Regi Reviana. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Francisca Regi Reviana dengan NIM 2012-9140 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang cara penelusuran kepustakaan dan sumber yang layak dirujuk.
Penelusuran pustaka di perpustakaan yaitu cara menelusuri bacaan-bacaan dalam perpustakaan dalam rangka mencari keterangan-keterangan tentang buku serta bahan bacaan apa yang ada pada suatu perpustakaan, digunakan data yang bersumber dari yang pertama katalog perpustakaan. Katalog perpustakaan ini memiliki dua macam, yaitu kartu katalog atau sistem manual dan katalog elektronik atau komputerisasi, dan sumber yang kedua buku referensi. Poin yang A, penelusuran pustaka melalui sistem manual. Penyusunan kartu katalog di perpustakaan biasanya dengan dua cara, yaitu yang pertama susunan terpisah. Maksudnya adalah tiap kartu disusun tersendiri menurut abjad, baik itu berdasarkan nama pengarang maupun berdasarkan judul atau subjek. Kedua, susunan kamus. Susunan kamus ini contohnya adalah misalnya ketiga macam kartu disusun menjadi satu menurut abjad. Nah, biasanya sistem penyusunan ini tidak efisien. Adapun cara penelusuran dengan menggunakan katalog pengarang. Caranya adalah, misalnya kita ingin mencari buku yang ditulis oleh Arthur H. Ladrock mengenai adhesive teknologi handbook. Nah, pada rak katalog pengarang, cari rak berabjad L yang merupakan abjad pertama dari nama terakhir penulis buku, yaitu si Ladrock. Selanjutnya, kita mencari kartu katalog yang sesuai dengan nama pengarang dan judul buku yang diinginkan. Setelah kartu katalog pengarang tersebut ditemukan, kita harus mencatat kode buku dan lokasi buku tersebut. Selanjutnya, kita dapat mencari buku tersebut sesuai dengan kode bukunya pada rak buku yang sesuai dengan kode lokasi rak yang tercantum pada kartu katalog. Kemudian yang kedua, penelusuran berdasarkan katalog judul buku. Cara penelusuran menggunakan katalog judul buku ini, misalnya kita ingin mencari buku berjudul Wood Adhesive, maka kita dapat menuju rak katalog judul dan mencari rak berkode W, yaitu Wood. Kartu katalog judul dapat dicari sesuai dengan urutan abjadnya dan disesuaikan dengan nama penulisnya. Setelah kartu katalog judul tersebut ditemukan, kita harus mencatat kode buku dan lokasi rak buku tersebut. Selanjutnya, kita dapat mencari buku tersebut sesuai dengan kode bukunya pada rak buku yang sesuai dengan kode lokasi rak yang tercantum pada kartu katalog. Kemudian yang ketiga, penelusuran berdasarkan katalog subjek. Nah, cara penelusuran menggunakan katalog subjek ini, misalnya kita ingin mencari dengan subjek perekat. Kita dapat mencarinya di rak katalog subjek dan mencari rak berkode P, yaitu perekat. Kartu katalog subjek dapat dicari sesuai dengan urutan abjadnya. Setelah kartu katalog subjek tersebut ditemukan, kita harus mencatat kode subjeknya. Selanjutnya, dengan pedoman nomor kode subjek, kita melihat dari rak buku sesuai dengan nomor kelas, yakni misalnya 668.3. Kemudian yang terakhir, penelusuran berdasarkan katalog topik. Slide selanjutnya, moderator. Poin yang B, penelusuran pustaka melalui sistem komputer. Sistem online, yang pertama sistem online public access catalog atau OPAC. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, pada layar monitor akan ditampilkan pilihan jenis literatur yang dapat dipilih. Pilih jenis buku yang akan dicari, misalnya penelusuran judul buku, maka klik di kata buku. Kemudian yang kedua, selanjutnya layar monitor akan menampilkan 5 pilihan penelusuran, yaitu yang pertama, penelusuran dengan istilah sendiri, penelusuran dengan kamus istilah, pencarian dengan menggunakan subjek, pencarian dengan menggunakan judul, dan pencarian dengan menggunakan nama pengarang. Nah, kemudian pilih bahasa yang digunakan, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah itu, klik pilihan yang akan digunakan dalam pencarian. Selanjutnya, layar monitor akan menampilkan kolom kosong. Isi kata kunci dan klik kolom, kemudian klik lanjut. Setelah itu, monitor akan keluar tampilan katalog mengenai buku-buku yang judulnya mengandung kata perekat polimer. Kemudian, klik lanjut untuk sampai muncul judul buku yang diinginkan. Ini yang kedua itu sistem kontrol sirkulasi bahan pustaka. Sistem penelusuran pustaka dengan sistem kontrol sirkulasi bahan pustaka atau KSBP dapat dilakukan dengan program micro CDS atau ISIS versi 3.08 UNESCO 1997. Kemudian poin yang C, penelusuran pustaka menggunakan CD-ROM. Cara penelusuran pustaka yang juga efektif dan efisien adalah melalui CD-ROM, dikenal juga dengan
penelusuran TEAL atau The Essential Electronic Agricultural Library adalah kumpulan dari beberapa literatur pilihan dari majalah terpenting di bidang pertanian, khusus untuk para peneliti di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, adapun dua langkah dalam mencari informasi, yaitu yang pertama melalui langkah basic search. Yang kedua melalui langkah browser. Poin yang D, penelusuran pustaka melalui internet. Cara penelusuran pustaka melalui internet memerlukan perangkat keras atau hardware, komputer, dan perangkat lunak atau software. Yang pertama, penelusuran menggunakan search engine atau mesin pencari. Search engine adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi dari suatu informasi di internet. Kemudian, penelusuran melalui alamat website. Ada beberapa situs yang dapat digunakan untuk penelusuran literatur melalui internet, antara lain www.sciencedirect.com, www.procus.com, www.skirus.com, www.queeronline.com, dan sebagainya. Kemudian sumber yang layak dirujuk. Sumber citasi bisa berasal dari buku, jurnal, koran atau majalah, dan website. Masing-masing sumber memiliki aturan penulisan citasi. Sebagai contoh, jika mengambil sumber dari website, maka perlu menuliskan nama penulis, judul artikel dan publikasi, URL, tanggal akses, serta digital object in the atau DOI jika ada. Ada beberapa style atau gaya dalam penulisan citasi. Masing-masing style atau gaya memiliki cara penulisan tersendiri. Salah satunya adalah American Psychological Association atau APA yang biasa kita gunakan. Sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Francisca Regiltiana. Selanjutnya yaitu mengenai materi pengenalan jurnal yang akan dipaparkan oleh Lin Alamanda. Kepada Lin Alamanda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Lin Alamanda dengan NIM 2129156 akan melanjutkan materi mengenai pengenalan jurnal. Nah, sebelum kita berkenalan dengan jurnal, kita harus tahu dulu apa itu jurnal. Jurnal merupakan terbitan berkala yang berbentuk pamflet berisi bahan yang sangat diminati orang yang saat diterbitkan. Nah, bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal, dapat diartikan yaitu berupa pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati oleh orang ketika diterbitkan. Dan hal ini dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2008. Nah, Dictionary Babylon pada tahun 2009 juga menjelaskan dari segi akademik, jurnal ilmiah adalah publikasi yang dimaksudkan untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan. Biasanya dengan melaporkan penelitian baru. Nah, jurnal ilmiah berisi artikel yang telah ditinjau supaya upaya untuk memastikan bahwa artikel jurnal memenuhi standar mutu dan validitas ilmiah. Nah, setiap artikel jurnal memiliki bagian dari catatan ilmiah yang sifatnya permanen. Nah, tulisan artikel dalam jurnal ilmiah adalah bahan yang sangat penting dalam penelitian. Artikel ilmiah dalam jurnal biasanya menyajikan isu-isu, teori-teori, atau temuan-temuan terbaru tentang masalah-masalah tertentu di bidangnya. Nah, selain itu, peneliti tentu juga dapat menemukan data terbaru atau penafsiran kembali studi terdahulu. Dan ini juga dijelaskan oleh Z pada tahun 2004. Nah, selanjutnya, kita harus tahu itu apa peran dan fungsi jurnal. Beberapa peran dan fungsi jurnal diantaranya yaitu yang pertama, sebagai sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, baik itu dari dosen maupun guru. Yang kedua yaitu penyebaran atau diseminasi dari hasil-hasil penelitian. Yang ketiga yaitu pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi. Dan yang keempat yaitu sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada juga aspek-aspek yang penting lainnya tentang keberadaan jurnal. Kenapa jurnal itu penting ada di perguruan tinggi? Yang pertama itu, jurnal dapat dijadikan sebagai sarana pelatihan menulis para dosen. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan baru. Yang ketiga,
dapat digunakan sebagai sarana perolehan angka kredit, dan yang keempat sebagai pengangkatan citra perguruan tinggi. Selanjutnya mengenai publikasi jurnal. Nah, untuk publikasi jurnal ini, suatu peneliti dipublikasikan dalam jurnal akademis yang peer review biasanya dilakukan dalam 4 langkah, yaitu yang pertama, peneliti mensubmit atau menstrakip artikelnya. Yang kedua, editor jurnal akan mengirimkan artikel tersebut ke setidaknya 3 reviewer yang terkualifikasi. Dan yang ketiga, editor akan mengevaluasi hasil review dan menentukan apakah akan menolak atau menerima submission ini. Dan yang terakhir, jika peneliti diminta untuk melakukan revisi, maka ia harus mensubmit kembali artikelnya. Nah, ini juga dijelaskan oleh University of Brockport pada tahun 2009. Untuk jurnal sendiri itu memiliki beberapa kriteria, dan di antaranya yaitu objectivity. Nah, pertama objectivity ini. Objectivity merupakan studi yang harus bebas dari biasa penelitiannya. Dan ini merupakan kriteria utama dari pekerjaan ilmiah, sehingga pelanggaran terhadap kriteria ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari peneliti. Yang kedua itu ada replicability. Nah, replicability ini berarti bahwa peneliti lain dapat melakukan reproduksi elemen kunci dari penelitian ilmiah. Yang ketiga itu ada importance. Nah, importance ini dalam jurnal berarti bisa saja apakah masalah itu penting, atau apakah hasilnya menambah signifikasi bagi pengetahuan yang telah ada, atau apakah paper atau jurnal ini akan mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan atau riset berikutnya. Nah, kompetensi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, apakah metode risetnya telah mencukupi? Yang kedua, apakah paper ini telah benar dan menggunakan riset sebelumnya? Dan yang ketiga yaitu apakah analisis yang dilakukan bebas dari error. Nah, selanjutnya itu ada competence. Nah, competence merupakan juga bagian dari kriteria dalam jurnal. Selanjutnya itu ada intelligibility. Berarti bahwa jurnal ditulis dan didefinisikan dalam kalimat yang jelas atau disebut dengan readability. Karena fungsinya sebagai alat komunikasi pengetahuan, sedangkan efisiensinya berarti bahwa penggunaan kalimat dalam jurnal sesingkat mungkin. Dan itu juga dijelaskan oleh Eko Didik Widianto pada tahun 2009. Dan yang terakhir yaitu efisiensi. Nah, itulah materi mengenai pengenalan jurnal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lin Alananda. Bella, selanjutnya penyampaian materi mengenai pengenalan Mendeley akan disampaikan oleh saya sendiri, Juliana Selastri. Yang pertama, untuk pengertian Mendeley. Menurut Zek et al. 2011, Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagai makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Pengguna dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi desktop yang terinstal secara offline di komputer. Aplikasi tersebut dikenal sebagai Mendeley Desktop, meski memiliki beberapa fungsi seperti jejaring sosial dan kolaborasi, namun penggunaan yang paling dominan adalah Mendeley Desktop sebagai manajer referensi. Mendeley merupakan program untuk membuat citasi dan reference manager yang berbasis desktop dan web, banyak digunakan oleh peneliti dan akademik dalam mensitasi sumber-sumber referensi karya tulis ilmiah, baik berupa jurnal maupun yang lainnya. Banyak perguruan tinggi di berbagai negara yang mewajibkan penggunaan citation dan reference manager dalam penulisan tesis dan disertasi, karena penggunaan software ini memudahkan dalam proses pencuplikan referensi yang digunakan. Mendeley adalah alat untuk mengatur kutipan penelitian dan membuat anotasi artikel PDF yang menyertainya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi Mendeley, yaitu terdapat beberapa fungsi Mendeley antara lain yang pertama manajemen literatur ilmiah, kemudian yang kedua membuka file PDF literatur, yang ketiga mencari berdasarkan kata kunci, yang keempat mengekstrak referensi atau metadata,
Kemudian yang kelima, copy paste teks kutipan. Yang keenam, menulis kutipan di software pengolah data berupa contohnya Microsoft Word. Kemudian yang terakhir, menghasilkan bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis. Nah, aplikasi Mendeley ini dapat digunakan untuk yang pertama, membuat sitasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan. Pemanfaatan awalnya dari aplikasi Mendeley adalah untuk memudahkan penulis dalam membuat sitasi dan daftar pustaka. Fungsi ini bagi penulis sangat dirasakan dampaknya. Itu kasus yang sering kali dihadapi oleh penulis dalam membuat sitasi dan daftar pustaka adalah dalam sitasi nama penulis dicantumkan namun daftar pustakanya tidak ada. Sebaliknya, dalam daftar pustaka dicantumkan namun dalam sitasi tidak ditemukan. Dengan adanya aplikasi ini, maka semua nama yang disitir akan secara otomatis tercantum dalam daftar pustakanya. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu mengelola file PDF hasil download dari database jurnal online untuk temu kembali sewaktu-waktu diperlukan. Apabila pustakawan mendownload file PDF dari jurnal online, maka file PDF tersebut dapat dimasukkan ke dalam Mendeley dengan mudah dan cepat, tanpa harus mengganti metadata secara manual. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu ada pengguna yang membutuhkan kembali dokumen, maka pustakawan dapat mencari kembali dan memberikannya kepada pengguna tanpa harus mengakses jurnal menggunakan internet. Hal ini sangat bermanfaat bagi perpustakaan yang akses internetnya lambat. Kemudian aplikasi yang ketiga yaitu mendiskusikan tentang sebuah artikel setelah diberi catatan oleh pembaca pertama. Cara ini dapat digunakan oleh sesama pengguna yang mempunyai akun Mendeley, namun yang dibagi atau yang di-share bukan aplikasinya, tetapi dokumen atau file PDF-nya. Pengguna yang satu dapat membagi dokumen dengan pengguna yang lain untuk sama-sama memberikan penilaian terhadap sebuah dokumentasi hasil penelitiannya. Misalnya, oleh karena itu, dalam berbagai ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam satu grup yang mempunyai bidang minat atau subjek yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu fasilitas yang tersedia dalam Mendeley. Fasilitas yang tersedia dalam Mendeley baik versi yang free ataupun premium, yaitu versi berbayar, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mendeley Desktop berbasis Windows, Macintosh, dan Linux. Kemudian yang kedua, metadata dapat langsung dibuat dari file PDF. Kemudian selanjutnya, backup dan sinkronisasi dilakukan melalui komputer secara silang dengan akun privat secara online. Kemudian selanjutnya PDF viewer untuk membuat catatan, teks highlighting, dan tampilan secara full screen. Kemudian selanjutnya pencarian dapat dilakukan melalui full text. Kemudian filtering, tagging, dan pemberian nama file secara otomatis pada file PDF. Kemudian pembuatan citasi dan daftar pustaka melalui Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Kemudian selanjutnya impor dokumen dapat dilakukan langsung dari website eksternal seperti PubMed, Google Scholar, Archive, Science Direct, dan melalui akun Browse Bookmark. Kemudian selanjutnya sinkronisasi terhadap hasil ekspor dalam format BibTeX. Kemudian private group untuk bekerja sama dan saling berbagi terhadap anotasi dari dokumen hasil penelitian. Kemudian public groups untuk berbagi daftar bacaan yang tersedia. Kemudian fitur social networking. Selanjutnya statistik dan dari dokumen yang banyak dibaca, pengarang dan publikasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki aplikasi iPhone dan iPad. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.